Kota Pelajar, sebuah julukan yang membawa harapan dari ribuan orang tua di kampung halaman. Disinilah gelar akademik dikejar. Namun saat matahari terbenam, sebagian dari harapan itu perlahan luntur di bawah sorot lampu disko. Ini bukan sekedar hiburan akhir pekan biasa. Belakangan ini marak sebuah tren yang dikenal sebagai kolektif party. Sebuah jaringan bisnis terorganisir di mana mahasiswa sendiri turun tangan menjadi promotor. Mereka bekerja sama dengan klub malam komersial menggelar pesta yang secara eksklusif menyasar satu target pasar, yaitu sesama mahasiswa. Mengapa fenomena ini tumbuh subur? Jawabannya ada pada tekanan sosial. Kebutuhan akan pengakuan eksistensi di tanah rantau membuat mereka rela berhutang demi sebuah validasi. Kami menemui Sumber A, seorang mahasiswa yang juga anggota kolektif event organizer. Terutama di Jogja ya, mahasiswa itu kan berpopulasi besar. Nama aku dari Head of Operationalnya kolektif. Mahasiswa itu relatif mempunyai waktu luang di malam hari, lebih banyak daripada umur di atasnya. Terus juga mahasiswa itu gaya hidup sosialnya itu sangat mendukung untuk kolektif, dan juga mahasiswa itu gampang menerima ajakan teman atau kayak FOMO gitu. Lalu, bagaimana dari sisi pengunjung? Sumber B, seorang mahasiswa aktif, menceritakan awal mula ia terjerat. Jadi dulu tuh aku diajak teman sih mas, kan aku dari luar Jogja juga kan, aku ngerantau ke Jogja. Dulu diajak teman, terus aku karena penasaran belum pernah juga kan, ya udah aku ikut. Terus aku jadi kebiasaan sekarang. Eksploitasi finansial ini mencapai titik kritis ketika sumber dana dipertanyakan. Demi menikmati beberapa botol alkohol, biaya yang dikeluarkan dalam semalam bisa setara dengan tarif uang kuliah tunggal atau UKT 1 semester. Aku dulu pernah pakai uang UKT mas, jadi dulu tuh temanku ngajak dugem toh, terus aku posisi lagi gak pegang uang, terus karena aku gengsi juga kalau nggak ikut, ya udah aku pakai dulu uang UKT itu. Lalu bagaimana tanggapan dari orang tua konsumen? Saya sebagai orang tua tentu saja sangat mengkhawatirkan kondisi anak yang berada di luar kota yang sedang melaksanakan studi. Sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual harus bisa membedakan hal-hal yang negatif dan positif. Tentu saja dengan hubungan hiburan malam ataupun istilah dugem itu sangat rentan sekali dengan hal-hal yang negatif. Kami sebagai orang tua sangat mengkhawatirkan sekali itu hal-hal demikian. Makanya pesan-pesan yang sangat kuat itu hanya pesan moral saja saya kepada anak saya. Harus taat agama, itu satu itu aja. Kalau udah berlandaskan agama tentu saja masih bisa membentengi imannya. Di tengah rusaknya moral dan finansial mahasiswa, di mana posisi para pemangku tanggung jawab, pengelola klub malam terkesan hanya mengeruk omset, sementara birokrasi kampus seolah menutup mata terhadap promosi yang terang-terangan di sekitar mereka. Jadi kerjasama ini murni bisnis mas. Kami hanya menyediakan tempat. Lalu kalau soal dari mana uangnya, kami nggak ngecek satu persatu. Dan kalau untuk keselamatan selama ini di dalam klub itu masih tanggung jawab kami. Terus kalau di luar klub itu udah lepas dari tanggung jawab pihak klub itu sendiri. Tidak bertanggung jawab namanya itu. Ketika masa baru juga kita memberikan materi literasi keuangannya. Tapi kembali lagi kepada mahasiswanya. Saya kira kalau untuk memang benar-benar kepengen tahu tentang literasi, pasti akan belajar. Tapi yang namanya pengaruh lingkungan itu kan kadang lebih besar, lebih kuat magnetnya. Ya di samping juga memang saya kira minim lah, masih minim. Yang perlu ditingkatkan kalau untuk terkait dengan literasi keuangan. Jadi kampus kan tidak bisa sampai mengikuti sampai ke detail bagaimana di luar itu seperti apa, kita kan nggak bisa sampai sana. Ya sifatnya yang memberikan edukasi atau pelatihan atau mengingatkan baik melalui dosen-dosen kita sampaikan untuk sedikit menyelipkan tanggung jawab mahasiswa. Pesan kepada mahasiswa, silahkan kenal dengan siapapun, bergaul dengan siapapun, tapi harus punya prinsip. Punya prinsip maksudnya apa? Punya batasan. Kalau ini sudah akan mengganggu, akan meruntuhkan tujuan utama saya, ya sudah, saya cukup kenal saja.
Fenomena kolektif party bukan lagi soal mencari hiburan spontan, melainkan jebakan komersial yang mengorbankan masa depan. Perlu ada regulasi dan pengawasan ketat, baik dari aparat terkait perizinan acara malam maupun ketegasan kampus. Jangan sampai uang keringat orang tua di kampung halaman terus menjadi tumbal bagi gemerlapnya malam kota pelajar.